Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Shadaqallahu adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kita sangat bersyukur ya, berbahagia yang Allah berikan hidayah taufik sampai hari ini, malam ini kita bisa melaksanakan ibadah di masjid kita ini, menjalankan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan menjalankan sholat tarawih dan witir. Dan semoga ya, setiap amal ibadah kita di bulan Ramadan tentunya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, semoga sampai malam ini ya, karena Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikhususkan Allah untuk kita melaksanakan saum Ramadan dan melaksanakan berbagai macam amal ibadah dalam bentuk ketaatan, ketundukan kepada Allah sebagai wujud daripada keimanan kita kepada Allah. Nah, semoga tujuan daripada kita melaksanakan saum Ramadan di bulan Ramadan tahun ini tentunya akan tercapai, yaitu la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam Al-Quran yang saya bacakan ketika sholat tadi, Allah menyampaikan bagaimana Allah menawarkan surga dalam surat Al-Imran ayat 14. Allah menyatakan ju'ila lin-nasi husy-syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khayl musawwati wal birri wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Kita menginginkan, kebanyakan manusia menginginkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan adalah wanita, anak-anak, kemudian harta benda yang banyak, dari emas, perak, dari sawah ladang, dari binatang ternak dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin dari deposito, dari mobil mewah, dari rumah yang megah, dari jabatan yang tinggi. Allah bilang dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah nikmat dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya di sisi Allah ada yang lebih hebat. Allah itu menawarkan ada yang lebih hebat daripada yang kalian cita-cita, yang kalian impikan. Ya. Apa? Lil ladzina taqaw, tapi hanya akan diberikan kepada yang bertakwa saja. Apa yang diberikan Allah? Jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang ditawarkan Allah, yang nikmatnya itu sempurna. Kan? Yang kenikmatannya tidak ada bandingannya. Yang kalau kita hayalkan tidak terhayalkan, karena hebat, nikmatnya luar biasa, sempurna, dan kenikmatan yang tiada berakhir, yang langgeng selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk yang bertakwa tadi yang bertakwa, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Satu yang selalu berdoa, innana amanna, ya Allah sungguh kami beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosaku, wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari api neraka. Jadi takwa itu, ciri takwa itu yang selalu khawatir, Pak, takut terhadap api neraka dan selalu mohon dihindarkannya dari api neraka. Yang takwa itu berhati-hati dalam bersikap, sehingga dzikirallahu wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar dikala dia ingin melakukan maksiat, sehingga getar itu yang bisa menjadikan dia tidak akan sanggup melakukan maksiat karena rasa takutnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan getaran itu juga hadir dikala dia mendapat perintah Allah. As-sabirina, yaitu diantaranya sabar, orangnya sabar.
Ya. Kemudian was-shadiqina benar, wal qanitina taat kepada Allah, wal munfiqina tidak pelit serang berinfak, ya, wal mustakbirina bil ashar dan selalu bangun menjelang sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ciri. Nah, indikasi ini sudahkah ada sampai kita sekarang sudah mau akhir Ramadan? Apakah kesabaran kita semakin meningkat, ketaatan, kebenaran kita, kejujuran kita semakin meningkat, ketaatan kita semakin meningkat, ya, kepedulian kita, infaknya kita semakin dermawan, kita semakin senang berbagi, dan kita sudah pasti bangun di waktu sahur. Apakah diisi dengan nonton sinetron, nonton guyonan yang ketiga, atau kita wal mustakbirina bil ashar, beristighfar di kala sahur itu untuk mohon maaf kepada Allah dari kesalahan kita. Baik, yang sekalian, yang akan saya sampaikan yang penting malam ini adalah tentang sabar. Nah, ini sabar. Tadi saya sampaikan ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman, surat 13 ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat itu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, mereka masuk, ya, ke pintu-pintu surga. Jadi pintu surga itu banyak kok, tidak hanya satu, kan ada pintu sabar, ada pintu sedekah, ada pintu ahli salat, bahkan ada pintu khusus yang bersahur Ramadan, yaitu Ar-Rayyan. Ada pintu-pintu di surga. Di antaranya adalah pintu mingkul libam, dari berbagai pintu. Assalamualaikum bima sabartum. Apa kata malaikat? Selamat Anda masuk surga karena Anda sabar. Nah, ini sabar ini bisa menghantarkan kita ke surga. Fani'ma uqbadan, dan inilah tempat, ya, kenikmatan yang sempurna, yang paling baik yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sabar. Biasanya apa? Kalau kita dengar sabar, pasti yang terlintas adalah ketika kita menghadapi ujian. Hanya itu biasanya. Sabar, ya, kalau diuji sabar. Padahal cukup luas wilayah sabar itu, paling tidak ada 5 wilayah kesabaran yang harus kita sikapi dengan benar. Pertama adalah sabar dikala kita menghadapi ujian hidup, ya, dan Allah disampaikan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua, ya, ayatnya 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Allah itu pasti memiliki kita, pasti akan memiliki kita. Khawf dengan kekhawatiran. Ya Pak, kita khawatir ya Pak? Pasti ya. Makin tua makin khawatir tentang kesehatan, khawatir anak-anak. Ya, kita belum lihat anak-anak sukses, khawatir. Ya, khawatir tentang jabatan, kadang-kadang khawatir takut ada yang geser. Mau pensiun khawatir. Ada jemaah saya umroh, wali kota, dia bilang saya 2 tahun lagi pensiun dan nggak bisa lagi nyalon karena sudah 2 kali naik. Dia bilang, apa kerjaan saya nanti, katanya. Dia udah gelisah. Saya bilang, Pak, kenapa gelisah sekarang? Apa Bapak jamin mau hidup sampai 2 tahun ke depan? Siapa tahu belum pensiun Bapak udah meninggal. Kan repot ya mikirin yang belum pasti. Bapak Ibu sekalian, nah, jadi kekhawatiran adalah ujian dari Allah, dan pasti kita akan mendapatkan kekhawatiran. Paling kemarin masa pandemi, semua pada takut, kekhawatirannya tinggi sekali. Itu ujian. Ya, wal-ju' dan kelaparan. Bapak Ibu, ya, kelaparan di sini mungkin tidak ada makan, bukan karena tidak ada makan. Sekarang kita kan diuji kelaparan karena sahur Ramadan. Kita tidak boleh makan. Ini ujian namanya. Wajib sampai harus nunggu maghrib. Bagi yang tidak mampu sabar, maka dia akan batal tuh, nggak kuat. Ya, lagi kerja, pulang kerja, mampir akhirnya karena nggak kuat, nggak sabar dia nunggu sampai maghrib. Ini ujian kesabaran. Atau memang lagi bukan bulan Ramadan, ya, kelaparan bisa terjadi. Atau kenapa? Karena memang
kita dalam kondisi tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini, sehingga kita bisa saja menjadi kekurangan makanan. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Ini ada orang-orang yang banyak mengeluh kemarin karena banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut akhirnya. Ini ujian. Ada orang yang usahanya sana sini usaha susah aja, nggak bisa. Sini mentok, nggak bisa. Ada yang baru maju sebentar tiba-tiba bangkrut. Ya, banyak sebenarnya kontraktor yang pada ngeluh karena memang tidak ada proyek. Masa pandemi pada ngeluh. Ini ujian. Ya, wa naqsi minal amwal wal anfus, dan ujian pada diri. Ya, yang pada diri misalnya kehilangan suaminya sangat mencintai tiba-tiba meninggal, atau suaminya malah sangat kasar, galak sama dia. Ya, itu ujian pada diri. Banyak ujian. Ya, anak meninggal, itu ujian pada diri kita, atau kita sakit dan sebagainya. Wabashir sabirin, ya, beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah secara totalitas. Dia tidak khawatir dengan apapun karena yakinnya akan pertolongan Allah. Semakin diuji, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin sangat butuh pertolongan Allah. Ya, ini ujian. Jadi kita akan diuji kesabaran dalam ujian hidup. Kemudian yang kedua adalah ujian nafsu. Ya, kita akan menghadapi nafsu. Ini juga harus sabar, Pak. Ya, kalau tidak kita akan celaka. Kalau kita tidak sabar akan celaka. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quran surat Yusuf, ya, surat Yusuf ayat 53, Allah berfirman, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu akan cenderung mendorong manusia melaksanakan keburukan-keburukan. Kemudian dalam Al-Quran surat Asy-Syam surat 91 ayat 8 sampai 10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini sampaikan, ini supaya kita bersiap-siap sabar menghadapi nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan kepada diri manusia atau diinstalkan kepada diri manusia itu. Nah, ini kalau kata Mas Ifran, diinstalkan kepada diri manusia itu adalah baik dan buruk. Baik dan buruk. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengkotorinya. Jadi kita jangan nyalahin siapa-siapa kalau kita cenderung buruk, karena Allah sudah mengasih tahu pada diri manusia ada baik dan buruk. Tergantung kita mau pilih yang mana. Mau pilih yang baik, beruntung. Mau pilih yang buruk, celaka. Nah, untuk pilih yang baik ini perlu kesabaran. Sebab nafsu itu kan menawarkan yang indah-indah, yang nikmat-nikmat. Sementara untuk ke surga ini agak berat, ujian. Kalau nggak sabar, ya kita celaka. Kalau kita ingin yang cepat, bisa saja milih yang tidak halal atau yang haram. Ini diantaranya kita harus sabar. Ini salah satu contoh apa saya sudah pernah sampaikan di sini. Sayyidina Ali membawa seekor kuda yang bagus dan tali pelana ya, kalau kuda itu yang bagus, dari kulit yang bagus. Lalu Sayyidina Ali mau sholat, menitipkan kudanya kepada anak muda. Anak muda, tolong jagain kudaku. Kemudian beliau sholat, habis sholat, ketika keluar tali pelana itu sudah hilang dan anak mudanya sudah nggak ada, artinya dicuri. Kata Ali bin Abi Thalib, andai dia sabar, dia akan mendapatkan dengan cara yang halal. Aku sudah meniatkannya, kalau dia menjaga kudaku dengan baik, aku akan kasihkan tuh talinya. Ternyata dia tidak sabar, Pak, mengambilnya dengan cara mencurinya. Nah, demikian juga kita. Kita kalau tidak sabar, kita akan terjerumus pada yang haram. Padahal mungkin Allah sudah menyediakan yang halal, tapi karena kita yang nggak sabar, sehingga kita mengambilnya dengan cara yang haram, dan itu celaka. Maka kita harus sangat sabar dalam mengendalikan nafsu kita. Kemudian yang ketiga adalah sabar saat beramal soleh. Nah, gimana saat beramal soleh ini harus sabar? Baik para jemaah sekalian, sabar saat beramal soleh, pertama saat kita mau melakukan amal soleh itu sendiri harus sabar. Sabar dari apa? Dari rasa malas. Nah, kita mau ibadah kan malas, mau ke masjid itu malas, Pak.
Mau sodakoh malas, banyak gangguannya lah. Mau baca Quran malasnya, masya Allah, naudzubillah. Kalau nggak baca Quran nggak ngantuk, tapi ketika baca Quran ngantuk Pak. Ini kan butuh sabar. Ketika kita mau melakukan itu harus sabar. Ya, hilangkan, lawan rasa ngantuk, lawan rasa malas, lawan semua yang bisa menggagalkan amal-amal kita. Kemudian sabar dalam melakukannya. Sabar dalam melakukannya harus benar Pak. Melakukan ibadah itu harus benar. Sholat Pak harus sabar Pak. Orang-orang yang sholatnya nggak sabar, sholatnya cepat-cepat. Padahal kalau sholat cepat dan tidak memenuhi rukun sholat daripada tumanina, hanya capek saja itu sholatnya, tidak mendapatkan nilai. Sekalipun sholat sunnah Pak harus tertib. Ada rukun sholat namanya tumanina, harus harus benar. Harus tegak dulu. Ketika bangun dari ruku harus tegak dulu, jangan dulu sujud. Atau ketika ruku harus tepat ruku, harus datar punggungnya, harus menopang badannya di dua tangannya di lutut, ya. Baru bangun harus tegak, jangan dulu ruku sebelum tegak. Tegak. Sudah tegak baru kita sujud. Ini harus. Jadi itu syarat rukunnya. Kalau tidak memenuhi rukun ya tidak sah. Gitu. Jadi tolong harus sabar dalam pelaksanaan ibadah ini. Ramadan juga kan sabar. Dalam berjamaah Pak. Nih kadang-kadang banyak yang nggak sabaran nih kalau sholat jamaah. Imamnya belum sampai Hu Akbar, dianya udah sampai itu. Nggak sah. Ya, jamaah itu kan imam itu dijadikan imam itu sebagai pemimpin. Jika kalau dia takbir, kita baru takbir. Kalau dia ruku, kita juga ruku. Fa idza qara'ta fansitu, kalau imam sedang baca, dengarkan. Jangan ikut baca, jangan bersaing malah. Kencang lebih kencang, itu enggak boleh. Fa idza qara'ta fansitu, kalau imam sedang baca, dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran juga harus didengarkan, baru kita dapat rahmat. Gitu. Kemudian ketika imam ruku sudah sempurna baru kita ruku. Begitu Pak. Jangan mendahului imam. Kemudian sebelum kita sholat kan harus rapat. Imam sawu suku faku. Minta manusia lurus dan rapatkan, sebab lurus itu merupakan kesempurnaan ibadah sholat. Nah itu lurus rapat. Jangan nggak mau diatur. Harus sabar mau diatur. Diluruskan safnya. Supaya sempurna ibadah kita, jadi perlu kesabaran. Ya, banyak sekali. Sabar sesudah melakukan ibadah, tidak boleh riya, ya, tidak boleh ujub, takabur, merasa hebat. Nauzubillah ya. Nabi Ibrahim saja, saya bilang ketika habis membangun Ka'bah, dia doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka sangat khawatir kalau amalnya tidak diterima Allah. Makanya harus maksimal dalam ilmunya, maksimal dalam pengamalannya, maksimal dalam niatnya lillahi ta'ala, dengan harapan Allah akan menerima amal-amal ibadah kita. Dan kalau yang asal-asalan bagaimana diterima Allah? Kita harus ikhlas lillahi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita melakukan apapun hanya untuk mengikhlaskan perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. So, kalau tidak ikhlas, hidup akan capek. Butuh pujian itu capek, butuh pengagungan capek, ya. Kita mendingan membebaskan hati dari tekanan apapun, kecuali hanya satu harapan kita adalah lillahi ta'ala, akan nikmat. Ya, orang yang tidak ikhlas akan capek hidupnya. Para jemaah sekalian, yang keempat adalah amal. Di dalam Al-Quran Allah berfirman surat Asy-Syu'ara, ya, dalam surat 76, surat Al-Insan ayat 24 dan 25. Fasbirhum min rabbika wa la tuti' minhum atiman aw kafura. Sebutkan, maka bersabarlah kalian untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhanmu. Jadi kita untuk melaksanakan perintah Allah itu harus sabar, Pak. Enggak bisa enggak sabar. Kalau enggak sabar, kita tidak akan bisa melakukannya. Buat tulis di sini semangat, buat tulis mawaqita wasila, dan sembahlah dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Ini adalah perintah ibadah harus sabar. Yang keempat, sabar dalam berdakwah. Nah, ini yang memang butuh kesabaran yang hebat luar biasa. Ya,
Di dalam surat Luqman ayat surat 31 ayat 17. Surat Luqman surat nomor 31 ayatnya 17. Allah berfirman, "Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur." Ya, disampaikan, ya bunayya anakku aqimus shalah, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, ya, dan ajak orang-orang untuk berbuat baik wa nahy 'anil munkar, dan cegah orang untuk berbuat keburukan. Wasbir 'ala ma asabak. Nah, bersabarlah kamu ketika menjalankan itu, ketika berdakwah. Jangankan memarahi orang lain, ketika berdakwah ke anak-anak saja kita nyuruh anak-anak sholat, ini butuh sabar. Nyuruh anak-anak kita beribadah dengan baik, mengajari anak untuk akhlak, butuh sabar. Para suami mendidik istri, itu sangat butuh sabar. Para istri mendidik anak-anak, butuh sabar. Ya, apalagi dakwah di lingkungan, ngajak orang ngaji, ngajak orang untuk ibadah dengan baik, ngajak orang untuk sholat dengan benar, ngajak orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, itu sangat butuh kesabaran. Makanya Nabi juga sangat hebat dalam berdakwah sabarnya. Bagaimana Nabi hebat sabarnya? Ketika Nabi berdakwah ke Taif, Nabi dilempari batu oleh orang Taif. Apa Nabi marah? Tidak. Malah marahnya enggak marah ya. Ingin menimpakan gunung yang besar itu kepada orang Taif karena melihat perlakuan orang Taif sangat tidak layak kepada Nabi utusan Allah. Apa kata Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah tunjuki orang-orang Taif ya, karena mereka tidak tahu sehingga mereka melakukan perbuatan yang seperti itu. Jadi jemaah sekalian, memang dakwah kita harus sabar ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sabar dalam menghadapi karakter manusia. Dalam kehidupan kita akan mendapati berbagai karakter. Ada orang yang ramah, enak, diajak bergaul enak, diajak ngobrol enak, ya, diajak kerjasama enak. Ya, ada orang yang tersinggungan, bahasa sekarang tuh baperan. Apa-apa tersinggung, apa-apa tersinggung. Kita salah dikit tersinggung, ada aja. Macam-macam. Ada orang yang cerewetnya minta ampun. Yang cerewet, ya, banyak bicara, banyak atur. Kita harus sabar aja. Ada orang yang mungkin dalam perjuangan kita ya, kita membuat program-program, ada yang menyambutnya, ada yang mengabaikannya, ada yang menghinanya, macam-macam lah. Ini dalam hidup kita butuh kesabaran kalau kita ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan di dalam surat Al-Muzammil surat 73 ayat 10, wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap ucapan mereka dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jemaah sekalian, ada 5 sekali lagi wilayah sabar yang mungkin setiap hari kita hadapi. Sekali lagi, 1, sabar dalam menghadapi ujian hidup. 2, sabar dalam menghadapi nafsu. 3, sabar dalam ketika kita beramal. 4, sabar dikala kita sedang berdakwah. Dan 5, sabar ketika kita bergaul dalam keseharian kita bersama orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga kita mampu meningkatkan kesabaran dengan saum Ramadan selama sebulan ini, dan jalan yang kita tempuh adalah jalan yang Allah ridha. Dan sebagaimana tadi disampaikan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, akhirnya kita akan masuk surga dan malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat Anda masuk surga karena Anda sabar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.